Baik Bu, perkenalkan saya Dr. Siska Revalina yang berjaga pada pagi hari ini. Sebelumnya saya berbicara dengan Ibu siapa? Nama saya Etika. Pekerjaan Ibu sehari-hari apa ya Bu? Sebagai ibu rumah tangga. Baik, Ibu datang ke sini dengan keluhan apa? Sepertinya sekolah tim saya kayak ada kayu kayak suara yang bunyi. Keluhannya itu sejak kapan Ibu rasakan? Sudah 3 hari lalu. Apa ada faktor yang memperberat dan memperlihatkan rasa sakit pada telinga Ibu? Baik Bu. Apakah Ibu ada, kan itu sakit ya Bu? Apakah ada biasanya kayak terdengar suara berdenging gitu? Ada. Rasa pusing yang berputar? Apakah keluhan Ibu? Apakah ada penyakit tambahan Bu? Apakah Ibu sebelumnya pernah menderita diabetes, hipertensi? Saya menderita diabetes dong. Apakah di telinga Ibu ada terdapat sekret keluar cairan? Ada dong. Pada satu telinga atau keduanya Bu? Cuma satu telinga saja dong. Baik. Apakah Ibu ada merasakan sumber pada hidung? Tidak ada dong. Hidung Ibu apa berair? Apakah Ibu sering bersin-bersin? Sering dong. Bersinnya itu lebih dari 5 kali atau gimana? Sepertinya lebih dari 5 kali. Apakah bersinnya terjadi pada waktu-waktu tertentu? Iya. Seperti membersihkan rumah gitu, karena itu. Apakah Ibu kan tadi saya ada menanyakan ke bagian hidung, apakah bagian hidung terasa nyeri atau di bagian pipi, bagian kepala? Di bagian kepala. Baik. Apakah terdapat perdarahan pada hidung? Enggak ada dong. Apakah Ibu merasa ada gangguan pada kulit hidung? Ada dong. Sudah berapa lama Bu? Sepertinya sudah 2 hari yang lalu dong. Ibu apakah merasakan penciuman Ibu berkurang? Kayak misalnya Ibu lagi mencium sesuatu, aroma baunya itu berkurang atau tidak? Berkurang dong. Baik. Di sini saya akan juga menanyakan keluhan lain. Apakah Ibu ada nyeri tenggorokan? Enggak ada dong. Nyeri beneran? Nyeri beneran itu sejak kapan ya Bu? Sepertinya 2 hari yang lalu juga dong. Apakah nyeri benerannya itu dirasakan sampai ke telinga? Enggak dong. Baik. Apakah Ibu ada batuk berdahak gitu? Enggak ada juga dong. Apakah Ibu merasakan sulit menelan? Iya dong. Sudah berapa lama ya Bu sulit menelannya? Kurang tahu dong kalau ini. Baik. Apakah ada terasa rasa sumbatan pada leher? Ada dong. Baik. Ibu, apakah suara Ibu dia itu ada serak gitu? Ada dong. Sudah berapa lama Bu? 2 hari yang lalu dong. Apakah Ibu merasakan batuk? Enggak. Baik Bu, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Untuk hasil lebih lanjut, mungkin kita bisa pemeriksaan ke THT. Baik Bu, terima kasih Bu. Makasih dong. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Dr. Endi, saya dokter yang bertugas pada pagi hari ini. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik terkait dengan telinga, hidung, dan juga mulut. Apakah Ibu bersedia? Bersedia dong. Baik Ibu, silakan duduk di tempat pemeriksaan ya Bu. Pertama saya akan menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Pertama di sini ada alat untuk otoskop, garpu tala dengan frekuensi 512 Hz dan juga ada nasal spekulum. Baik Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan telinga terlebih dahulu. Boleh Ibu hadap ke sebelah kanan. Oke Ibu, pertama saya akan melakukan pemeriksaan telinga dengan tangan kiri, yaitu jari digit 1 dan jari digit 2 berada di dalam telinga dan jari digit 3, 4, 5 berada di depan dalam telinga. Lalu menarik dalam telinga hingga terlihat liang telinganya dan memperhatikan apakah terdapat kelainan, adakah air penis, dan juga apakah terdapat cairan yang keluar dari telinga. Kemudian lakukan hal yang sama pada telinga kanan. Baik Ibu, boleh hadap ke sebelah kiri. Nanti Ibu melakukan hal yang sama, yaitu jari digit
1 dan 2 berada di daun telinga, dan 3, 4, 5 berada di belakang dan telinga untuk di telinga kanan. Kemudian memperhatikan area liang telinganya. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan menggunakan otoskop. Baik, saya akan melakukan pemeriksaan menggunakan alat otoskop. Alat otoskop untuk memeriksa telinga sebelah kiri dipegang menggunakan tangan kiri. Kemudian memegangnya dengan jari digiti 1, 2, 3 dan 2 digiti 4 dan 5 berada di pipi pasien. Kemudian jari tangan kanan menarik daun telinga untuk membuka liang telinganya. Maaf ya Ibu, saya cek terlebih dahulu. Kemudian memperhatikan hingga terlihat gendang telinganya untuk melihat apakah terdapat bulat ataupun cairan dan juga robekan pada gendang telinga pada kasus otitis media. Kemudian melakukan hal sama pada telinga kanan. Jika telinga kanan itu menggunakan memegang otoskop menggunakan tangan kanan, dan tangan kiri dilakukan untuk menarik daun telinga. Maaf Ibu, boleh hadap ke sini. Maaf ya Bu. Kemudian melakukan hal yang sama dan memperhatikan gendang telinganya. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan menggunakan alat garpu tala dengan frekuensi 512 Hz. Pertama, saya akan melakukan pemeriksaan telinga terlebih dahulu. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menilai getaran tulang dan juga getaran hantaran udara. Nah, ini akan saya getarkan dan saya akan letakkan di tulang mastoid Ibu. Kemudian Ibu nanti bilang ya kalau getarannya sudah berhenti. Jika getaran sudah berhenti, saya akan meletakkan garpu tala di 2 cm depan daun telinga. Nanti bilang sama saya Bu kalau ada suaranya. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan yang sama di daerah telinga kanan. Berhenti Dok. Terdengar Dok. Oke. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Weber. Itu meletakkan garpu tala yang digetarkan di daerah dari Ibu. Kemudian Ibu merasakan apakah terdapat hantaran di telinga kanan dan kiri. Kemudian kasih tahu ya Bu jika ada salah satu telinga yang merasakan tidak nyaman oleh getarannya. Terasa di kedua telinga Bu? Apakah ada salah satu telinga yang tidak nyaman? Tidak ada. Ibu pemeriksaan terkait dengan telinga telah selesai dilakukan. Hasil pemeriksaan fisik inspeksi normal, kemudian pemeriksaan menggunakan otoskop juga normal, tidak ada robekan, tidak ada gula dan juga tidak ada cairan di telinga. Kemudian pemeriksaan menggunakan garpu tala berupa tes Lina, tes Swabak dan juga tes Weber itu tidak menunjukkan adanya kelainan, artinya keadaan telinga Ibu normal. Baik Dok, terima kasih Dok. Ada lagi yang ingin ditanyakan Bu? Tidak ada. Apakah penjelasan saya sudah jelas? Sudah jelas Dok. Baik, ini pemeriksaan telah selesai dilakukan. Saya akan menunjukkan ke WHO ya Bu. Terima kasih.